Hai Tuan Muda Lovers. Kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda 129. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain terhindar dari orang-orang yang suka ngacapruk, suka nganjuk, suka tutunjuk dan suka ngawaduk. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Tuan Muda Abhimana, alias si Babang Gondrong yang baik hati dan tidak sombong, sarapan sama Nyonya Kinanti, Eyang Martha, Anita dan juga Reno. Saat lagi enak-enaknya sarapan, Reno tiba-tiba kasih pengumuman jika nanti malam dia mau mengajak Ana makan malam bersama. Eyang Martha tentu saja kaget dan langsung menatap Abhimana dan Kinanti sambil bilang, "Kalau gitu kalian berdua harus lebih getol lagi usaha buat punya anaknya, cepet-cepet deh dimulai program hamilnya. Lihat tuh si Reno aja udah mau nikah, nanti keburu diduluan si Reno sama istrinya yang punya anak." Kinanti dan Abhimana pun terhenyak dan jadi saling tatap. Anita ketawa pelan, menyindir Kinanti dan Abhimana. Sementara Eyang Martha malah nyengir sambil bilang, "Eyang sih cuma ingetin aja." "Bener Eyang, ingetin aja terus. Biar Tuan Muda Babang Gondrong sama Nyonya Kinanti makin getol ikhtiarnya." Namun Tuan Muda Babang Gondrong malah jadi bete dan langsung bilang, "Iya Eyang, kita juga lagi usaha kok. Tapi kan semuanya butuh proses. Dan sebagai kepala rumah tangga, banyak juga harus Abwi siapin buat anak Abhi nanti. Ya biayanya, sekolahnya, masa depannya. Abhi mau semuanya." "Benar-benar siap." Babang Gondrong pun lalu melirik Kinanti sambil melanjutkan ucapannya kalau Kinanti henak, sebagai perempuan cuma harus ngurusin anak doang. Kinanti kaget dan langsung menatap Tuan Muda Babang Gondrong. Begitu juga Eyang Martha. Saat itu juga Eyang Martha yang kesal mendengar jawaban Babang Gondrong langsung ketok kepala Babang Gondrong pakai tongkat sakti sambil bilang, "Sembarangan. Justru jadi perempuan itu lebih susah tahu nggak? Harus mengandung anak 9 bulan. Harus ngalamin mual-memual, susah tidur, susah makan, susah pakai sepatu, dikit-dikit pipis. Udah gitu harus ngalamin sakitnya ngelahirin, habis itu kurang istirahat karena harus ngurusin bayi. Belum lagi dikatain gendut sama orang-orang karena habis ngelahirin. Kamu nggak tahu kan rasanya jadi perempuan." Kinanti dan Anita mengangguk setuju dengan ucapan Eyang Martha. Sementara itu Tuan Muda Babang Gondrong jadi melongo dan langsung bilang, Iya, maaf." Reno pun diam-diam jadi tersenyum geli. Sementara Babang Gondrong jadi termenung dan bergumam, "Kok rasanya kayak dikeroyok ya?" Di saat yang sama HP Kinanti bunyi. Kinanti pun lalu pamit untuk terima panggilan. Yang telepon Kinanti ternyata temannya Kinanti yang bernama Winda dan Sari. Mereka mengajak Kinanti untuk ketemuan. Kinanti yang emang sudah merindukan kedua temannya itu menerima ajakan sambil tanya kapan dan di mana. Winda dan Sari pun lalu bilang, mumpung mereka lagi di luar, gimana kalau ketemuan di rumah Kinanti? Kinanti lalu jawab, "Boleh kok. Nanti gue share Lucia." Kinanti pun mengakhiri panggilan sambil kemudian Sherlock dan kembali ke meja makan. Di tempat lainnya, Herman yang gagal nikahin si Claudia lagi bengong dengan tatapan mata kosong, perut kosong dan dompet yang juga sudah kosong. Kasian banget ya. Padahal tadinya dia udah ngarep banget mau malam pengantenan si Claudia. Tapi biarin aja deh. Siapa tahu setelah ditipu si Claudia, si Herman ini mau tobat dan berhenti jadi tukang kawin. Herman pun jadi mikir dan bergumam, apa ini hukuman buat saya? Hukuman karena udah menceraikan Marissa. Herman pun jadi cemas dan langsung mencari HP-nya sambil bergumam, kalau gitu saya harus hubungin Marissa. Saya harus minta maaf sama dia. Tapi baru saja Herman mau telepon Marissa, Karina tiba-tiba nongol sambil langsung merebut HP di tangan Herman.
Karina yang tidak ingin Herman rujuk sama Paris langsung mencak-mencak omelin Herman. Apa-apaan sih mas? Mbak Merisel itu kan bukan istri mas lagi. Dia yang duluan minta cerai. Jadi ngapain pakai minta maaf segala? Kalau mas mau memperbaiki kesalahan, nih. Sama aku aja. Aku masih istri mas. Dan aku yang lebih butuh diperhatiin sama mas. Herman pun kaget dan jadi menatap bingung. Sementara Karina yang lagi kesal lalu menghapus nomor Paris di HP Herman dan kemudian mengembalikan sambil bilang, nih. Awas ya kalau coba-coba telepon Mbak Paris lagi. Ingat, dia udah tinggalin kamu. Tapi aku yang masih setia nemenin kamu. Karina lalu pergi dengan wajah marah. Herman pun akhirnya hanya bisa manyun. Gak usah manyun keles. Percuma, gak bakalan ada yang kasihan sama lu. Yang ada lu malah diketawain sama seluruh tuan muda. Lovers. Iya kan guys? Sementara itu tuan muda Babang Gondrong yang sudah selesai sarapan lalu mau berangkat ke kantor. Tiba-tiba Kinanti muncul sambil tanya. Mas Abhi mau kemana? Babang Gondrong pun jadi heran dan langsung jawab. Ya mau ke kantor lah. Emangnya kenapa sih? Kinanti lalu bilang. Nanti dulu deh berangkatnya. Sebentar lagi kan teman-teman saya mau datang. Saya mau kenalin Mas Abhi ke mereka. Abhi mana tentu saja kaget dan langsung bilang. Udahlah nggak usah, mereka kan juga pastinya udah tahu siapa saya. Orang muka saya terkenal di mana-mana. Kinanti pun jadi kesel dan langsung bilang. Sombongnya. Tapi emang bener kok Kinanti. Babang Gondrong tuh udah terkenal banget. Malah gak sedikit loh yang ngarepin punya suami kayak Babang Gondrong. Karena walaupun jutek dan ngomongnya suka nusuk ke jantung. Babang Gondrong itu baik banget. Iya kan guys? Di saat yang sama tiba-tiba terdengar suara bel bunyi. Kinanti pun jadi girang dan langsung bilang, nah, itu pasti mereka. Kinanti dan tuan muda Babang Gondrong pun lalu bukain pintu. Benar saja, yang datang ternyata Winda dan Sari dengan anaknya masing-masing yang bernama Yasmin dan Melati. Mereka pun lalu cipika-cipiki. Setelah itu Kinanti pun lalu kenalin Babang Gondrong ke Winda dan Sari. Saat itu Yasmin dan Melati yang ternyata bengalnya nggak ketulungan malah lari ke kolam renang. Winda dan Sari pun kaget dan jadi nggak enak sama Kinanti dan Babang Gondrong. Mereka pun lalu sama-sama memanggil anaknya. Namun Kinanti malah tersenyum dan bilang, "Nggak apa-apa, namanya juga anak-anak." "Iya kan mas?" Babang Gondrong sebenarnya dongkol. Namun karena tidak ingin membuat Kinanti kecewa di depan teman-temannya, Babang Gondrong pun nyengir sambil mengangguk. Kinanti pun jadi lega dan langsung mengajak Babang Gondrong dan teman-temannya itu masuk ke dalam rumah. Babang Gondrong tentu saja kaget dan langsung bilang, "Kok saya masuk juga? Terus ke kantornya kapan?" Kinanti sambil merangkul manja lalu jawab, "Udah nanti aja. Masa tamu-tamu saya ditinggal?" Awel. Babang Gondrong pun jadi bingung dan dengan terpaksa menuruti permintaan Kinanti. Mereka pun lalu duduk di ruang tengah. Sementara itu Yasmin dan Melati nggak bisa diam, lari ke sana kemari, saling kejar-kejaran. Babang Gondrong pun jadi pusing ngeliatnya. Sementara Kinanti malah asik ngobrol sama Winda dan Sari. Winda pun lalu bilang, mumpung kita lagi ngumpul, gimana kalau kita girls day out nongki-nongki di cafe kek, shopping kek atau ke salon mungkin? Sari lalu menimpali. Oh iya, boleh juga tuh. Udah lama juga gue nggak ke salon. Sari pun lalu menatap Kinanti sambil tanya gimana Kinan, lo mau nggak? Kinanti pun langsung menatap Babang Gondrong sambil tanya. Gimana mas? Boleh nggak? Babang Gondrong sebenarnya nggak mau. Izinin guys. Namun karena takut dianggap sama temannya Kinanti mengekang Kinanti, Babang Gondrong dengan wajah cool lalu bilang. Boleh. Kinanti lega. Sementara Winda malah jadi mikir dan tanya tapi anak-anak kita gimana? Mau diajak juga? Gue takut anak gue nggak betahan deh. Sari pun jawab.
Sama, anak gue juga nggak bakalan betah lama-lama di mall. Sebentar deh, gue tanya dulu. Sari lalu menghampiri Melati dan tanya, kamu mau ikut mama ke mall nggak? Melati sama Yasmin ternyata kompakan bilang nggak karena mereka ternyata mau di sana. Winda tentu saja jadi makin gak enak hati dan bilang jangan. Ini kan rumah Tante Kinan. Kinanti yang emang dasarnya baik hati malah bilang, udah nggak apa-apa, biarin aja mereka main di sini. Winda lalu jawab, tapi anak gue nggak bisa diem loh, kalau nggak dijagain nanti bisa bahaya. Kinanti sambil tersenyum lalu jawab, tenang, nanti dijagain sama. Kinanti sambil menatap sekitar tidak melanjutkan ucapannya dan malah jadi mikir dan bergumam. Nggak ada siapa-siapa kecuali Mas Abhi. Kinanti pun lalu menatap Abhimana sambil tanya, sama Mas Abhi aja ya? Tuan muda Abhimana tentu saja kaget dan mau menolak. Namun Kinanti keburu memotong ucapannya. Sambil bilang, mau kan Mas Abhi jagain anak-anak sebentar lagian kan Mas Abhi sendiri bilang ngurusin anak itu gampang? Babang Gondrong pun jadi mati kutu dan mau nggak mau cuma bisa mengangguk sambil diam-diam mendengus bete. Sementara itu Kinanti lalu mengajak Winda dan Sari pergi. Aduh, kok Babang Gondrong ditinggalin sama anak-anak sih? Tar kalau Babang Gondrong dikerjain sama mereka gimana? Di tempat lainnya David juga mau berangkat kerja. Tiba-tiba HP-nya bunyi, ada pesan chat dan Amanda yang bilang, bisa kita ketemu sekarang? David pun jadi terkejut dan bergumam heran. Amanda ngajak ketemu. Mau apa ya? Sok jual mahal lu ah. Tar ditinggal lagi sama si Amanda mewek lu. Udah buruan jawab. Bilang iya, kalau bisa ketemuannya di KUA aja. Biar langsung dinikahin sama Pak Penghulu yang ada di sana. Sementara itu Babang Gondrong yang harus jagain anak-anak temannya Kinanti jadi pusing melihat kedua anak itu yang terus lari ke sana kemari, terlebih saat mereka akhirnya berebut mainan. Babang Gondrong pun jadi panik dan langsung berusaha melerai. Konyolnya, Babang Gondrong pun malah jadi ikutan tarik-tarikan. Di saat yang sama tiba-tiba perhatian Yasmin dan Melati beralih ke mainan yang lain. Mereka pun melepas mainan yang lagi diperebutkan dan kemudian pergi. Akibatnya Babang Gondrong jadi terjengkang jatuh. Sabar ya Babang Gondrong. Anak kecil itu emang gitu. Suka nyebelin. Tapi sebenarnya ngangenin kok. Jadi anggap aja Babang Gondrong sekarang lagi latihan punya anak. Iya kan guys? Namun Babang Gondrong yang ternyata sudah jengkel dengan kelakuan anak-anak temannya Kinanti itu langsung teriak memanggil Juni. Di tempat lainnya, David yang kini sudah sampai di taman lalu celingukan mencari Amanda. Tak lama David pun akhirnya melihat Amanda yang lagi duduk sendiri. David pun jadi nyengir kuda dan langsung menghampiri Amanda sambil tanya, ada apa tiba-tiba ngajak ketemuan? Apa ada masalah? Amanda sambil tersenyum manis lalu jawab, nggak ada kok, aku cuma mau bilang kalau aku udah nggak mau lagi hidup dalam pelarian. David tercekat dan jadi bertanya heran. Maksud kamu? Amanda pun terdiam sejenak dan kemudian dengan tekad yang emang sudah kayak tahu bulet lalu bilang, aku akan temuin Abwi sama Kinan. Aku mau minta maaf sama mereka. David pun jadi surprise sekaligus cemas. David lalu bilang, tapi belum selesai David ngomong, Amanda lalu memotong ucapan David. Aku tahu kamu mau ngomong apa. Tapi aku udah siap kok. Apapun yang akan Abhi lakuin nanti. Aku udah siap menerimanya. Nah gitu Jang Amanda. Harus yakin. Dan pastinya lu harus buktiin ke Tuan Muda Babang Gondrong sama Nyonya Kinanti kalau lu emang beneran udah tobat. Iya kan guys? Sementara itu Kinanti yang mau ke mall, ngobrol seru sama Winda dan Sari. Namun saat itu Kinanti tiba-tiba teringat sama Babang Gondrong. Wah, kebiasaan lu mah Kinanti. Kalau udah jauh aja baru inget. Buruan pulang lu. Kasian tuh Babang Gondrong pusing ngadepin anak-anaknya temen lu itu. Bukannya pulang, Kinanti yang emang mau ke mall malah video call Babang Gondrong.
Babang Gondrong ternyata lagi kelawakan jagain Yasmin dan Melati dan mainin barang pecah belah yang ada di sana. Tak lama HP-nya bunyi. Babang Gondrong yang belum tahu jika Kinanti yang telepon jadi bete dan langsung bergumam. Duh, siapa lagi yang telepon? Babang Gondrong pun lalu ambil HP-nya dan melihat layarnya yang ternyata ada video call dari Kinanti. Babang Gondrong pun lalu terima video call sambil bertanya ketus. Kenapa? Kinanti sambil tersenyum lalu tanya. Mas Abhi lagi ngapain? Di sana baik-baik aja kan? Babang Gondrong yang emang lagi bete lalu jawab. Kamu lihat aja sendiri. Kinanti pun lihat. Abhi mana yang lagi sama anak-anak dan malah kembali tersenyum dan bilang. Mas Abhi emang paling bisa diandelin. Makasih ya udah mau jagain anak-anak, kita pergi dulu sebentar. Dah. Kinanti pun mengakhiri video call. Babang Gondrong karuan jadi makin kesal. Tanpa sepengetahuan Babang Gondrong, Melati diam-diam pergi. Nah loh. Mau ngapain lagi tuh anak? Melati ternyata masuk ke kamarnya Eyang Martha. Di saat yang sama Eyang Martha baru keluar dari kamar mandi. Eyang Martha pun kaget dan jadi heran ada anak kecil di dalam kamarnya. Namun Melati malah nempelin jari di bibirnya sambil bilang, jangan berisik, nanti mereka tahu. Eyang Martha pun karuan jadi makin bingung. Sementara itu Babang Gondrong yang baru ngeh jika Melati nggak ada lalu sibuk nyariin Melati. Yasmin bukannya bantu nyariin, namun malah asik mainin boneka. Babang Gondrong yang tidak berhasil nemuin Melati jadi bingung dan curiga jika Melati kecebur di kolam renang. Babang Gondrong pun lalu mau ke kolam renang. Namun Eyang Martha tiba-tiba muncul sambil menuntun Melati dan tanya, Abhi, ini anak siapa? Tiba-tiba masuk ke kamar Eyang. Babang Gondrong pun tercekat dan langsung menatap Eyang Martha dan Melati. Babang Gondrong pun lalu memeles ke Eyang Martha. Eyang tolongin Abhi. Ribet ini anak-anak. Namun Eyang Martha malah mendelik dan bilang, ya kamu urus sendirilah. Eyang mau nonton sinetron malah diganggu. Nanti kalau Eyang ketinggalan satu episode, Eyang nggak ngerti jalan ceritanya. Lagian kan kata kamu ngurus anak itu gampang, ya udah sana urus. Martha pun lalu berbalik masuk kamar. Babang Gondrong kaget dan langsung berusaha mencegah. Namun Eyang Martha yang sudah masuk kamar langsung menutup pintu kamarnya. Di saat yang sama, Melati tiba-tiba sakit perut dan mau beol. Tuan muda Babang Gondrong pun akhirnya hanya bisa tekuk jidat. Di tempat lainnya, Herman yang masih kayak orang linglung lagi rebahan sambil mikirin Claudia yang sudah tega meninggalkannya. Emang dasar aki-aki bau cubluk lu Herman. Jelas-jelas si Claudia udah nipu lu. Masih aja lu pikirin. Daripada mikirin si Claudia, terus, mendingan juga lu ngopi sana. Biar nggak kesambet lu. Tak lama Karin muncul dan langsung tanya. Mas kamu nggak kerja? Herman tidak menjawab dan malah menutupi tubuhnya dengan selimut. Karin karuan jadi kesal. Kamu masih mikirin si Claudia, tukang tipu itu ya? Kamu juga sih percaya banget sama dia, gini. Kan jadinya. Herman pun jadi kesal dan langsung jawab. Udahlah. Kamu keluar. Berisik. Biarin aku sendiri. Karin karuan jadi makin kesal. Karin ini makin kesal. Aku heran sama kamu. Dia udah ngambil uang kamu, tapi kamu malah lesu lemes gini kayak putus cinta. Sadar dong, Mas. Dia itu cuma manfaatin kamu doan. Harusnya tuh kamu lapor polisi. Biar dia ketangkep. Bukan malah tiduran gini. Herman pun jadi keki setengah edan, terlebih mengingat perkataan polisi yang bilang jika kasus yang menimpa Herman murni karena kesalahan Herman. Jadi nggak bisa diperkarain. Herman pun lalu menutupi wajahnya pakai selimut. Karin yang sudah tidak kuat menahan kesal lalu menarik selimut sambil bilang, Mas, bangun dong. Namun Herman tidak menggubrisnya dan malah terus rebahan sambil menutupi tubuh dan wajahnya pakai selimut. Di tempat lainnya,
Merise yang kini sudah tahu jika Herman tidak jadi nikahin Claudia dan dengan cantiknya sambil bergumam. Mas Herman pasti lagi galau sekarang ditinggal si Claudia. Ini waktu yang tepat buat deketin nih. Merise pun lalu ngaca sambil nyengir kuda. Sementara itu Babang Gondrong lagi nungguin depan toilet sambil teriak tanya. Udah belum Melati? Tak lama dari dalam kamar mandi terdengar teriakan Melati yang bilang. Belum Om. Babang Gondrong pun jadi makin bete. Sementara itu Yasmin yang ada di dekatnya tiba-tiba kebelet pipis. Tapi belum sempat Yasmin ngomong, dari dalam kamar mandi terdengar lagi teriakan Melati. Om Abdi. Babang Gondrong pun menjawab ketus. Apa? Melati lalu jawab. Nanyain Don. Babang Gondrong tentu saja kaget dan jadi melongo. Sementara itu Melati yang ada di dalam kamar mandi lalu melanjutkan ucapannya. Biasanya di rumah aku dinyanyiin sama mama biar cepet keluar. Abhe mana karuan jadi makin jongkol. Yang bener aja. Masa harus nyanyi? Di mana-mana tuh kalau mau tidur doan, dinyanyi lagu tidur masa ini mau put dinyanyi jin? Melati lalu jawab. Beneran Om, aku tuh harus dinyanyiin kalau lagi pup. Babang Gondrong pun jadi pusing tujuh keliling karena kali ini benar-benar dikerjain sama anak kecil. Babang Gondrong pun akhirnya mau nyanyi. Namun baru juga mulutnya mangap, Yasmin yang emang sudah kebelet pipis lalu bilang. Om, aku mau pipis ini. Babang Gondrong yang sudah mangap jadi kaget, gak jadi nyanyi dan langsung menatap Yasmin dengan wajah bingung. Sementara itu Melati yang masih ada di dalam kamar mandi lalu teriak lagi. Om Abhi kok nggak kedengeran suaranya? Babang Gondrong mau jawab. Namun Yasmin keburu menarik tanyanya Abhi mana sambil bilang. Ayo Om anterin aku ke kamar mandi lain. Yasmin dan Melati saling sahut-sahutan dan bikin Abhi tambah pusing. Om, buruan nyanyi. Ayo Om udah pengen pipis banget ini. Babang Gondrong pun jadi makin pusing. Tuan muda lovers. Jangan pada diem bae dong. Bantuin tuh. Babang Gondrong. Kasian. Jumi yang ternyata berada di sudut lainnya malah asik cekikikan sambil videoin Babang Gondrong pakai kamera HP-nya. Tega lu Jum. Tolongin Babang Gondrong sana. Jumi tidak menghiraukan dan malah asik cekikikan liatin Babang Gondrong. Sementara itu Babang Gondrong yang sudah pusing dan sudah tidak kuat menghadapi anak-anak temannya Kinanti itu lalu teriak memanggil Jumi. Suruh Jumi anterin si Yasmin pipin. Namun Jumi lagi-lagi tidak menghiraukannya dan malah terus cekikikan sambil videoin Babang Gondrong. Babang Gondrong pun jadi kesal. Mana lagi si Jumi? Biasanya nongol tapi giliran dibutuhin gak tahu kemana. Minta dipecat dia. Yasmin yang emang sudah kebelet pipis terus menarik tangan Babang Gondrong. Om ayo buruan Don. Babang Gondrong pun jadi makin pusing. Dan maaf ya guys, dengan sangat terpaksa Mince akhiri dulu cerita sampai di sini. Menurut kalian apa yang akan dilakukan Babang Gondrong? Apa dia mau anterin Yasmin yang kebelet pipis ke kamar mandi lainnya atau nyanyiin sebuah lagu buat Melati biar Melati bisa cepet beol? Lalu kenapa semua itu bisa terjadi? Apakah itu semua latihan buat tuan muda Babang Gondrong agar saat punya anak nanti, Babang Gondrong tidak kaget dan bisa sabar menghadapi sifat anak kecil yang emang kadang suka ngeselin? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar ya. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin. Jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain terhindar dari orang-orang yang suka ngacapruk, suka nganjuk, suka tutunjuk, suka ngawaduk dan pastinya nggak akan ketinggalan update cerita sinetron terpaksa menikahi tuan muda.